Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Asteria Miafitasius dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membahas tentang listrik statis. Yang pertama, gejala listrik statis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis. Listrik statis dikenal juga sebagai listrik yang diam. Suatu benda yang mengandung listrik statis, muatan-muatan listriknya dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Dalam listrik statis, tidak terdapat arus listrik karena tidak terjadi muatan listrik. Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, gaya listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jika dua benda bermuatan listrik yang sejenis, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, benda tersebut akan tolak-menolak. Jika dua benda bermuatan tidak sejenis, yaitu positif dengan negatif, kedua benda tersebut akan tarik-menarik. Peristiwa tolak-menolak atau tarik-menarik benda disebut interaksi elektrostatis atau interaksi. Muatan-muatan listrik diam atau tidak mengalir. 3. Hukum Coulomb. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi dirumuskan dalam hukum Coulomb yang dinyatakan oleh Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1786 sebagai berikut. Gaya antara dua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan itu. Selanjutnya, persamaan hukum Coulomb. Hukum Coulomb dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F adalah gaya tarik atau gaya tolak dua muatan listrik. Satuannya Newton. Q1 dan Q2 adalah muatan listrik. Satuannya Coulomb. R adalah jarak antara dua muatan listrik. Satuannya meter. K konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang keempat, kuat medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Daerah ini masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Kuat medan listrik di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik itu. Kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E. Besarnya kuat medan listrik hanya bergantung pada muatan Q yang menghasilkan medan tersebut. Selanjutnya, rumus kuat medan listrik, lambangnya E, dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan F besar per Q, atau E besar sama dengan K dikali Q per R kuadrat. E sama dengan kuat medan listrik, satuannya Newton atau Coulomb. Q sama dengan muatan listrik, satuannya Coulomb. R jarak titik dari muatan listrik, satuannya meter. K sama dengan konstanta dalam kurung 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. 5. Muatan listrik. Proton. Proton adalah partikel yang bermuatan positif. Elektron. Elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Neutron. Neutron adalah partikel yang bermuatan netral. Lanjut. B. Energi potensial listrik dan potensial listrik. 1. Energi potensial listrik. Jika muatan listrik dipindahkan, diperlukan usaha untuk memindahkan muatan tersebut. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik besarnya sama dengan perubahan energi potensial listrik. Energi potensial listrik dipengaruhi oleh besar muatan yang dipindahkan dan jarak perpindahannya. Persamaan energi potensial listrik. EP sama dengan K dikali Q dikali Q aksen per R. EP sama dengan energi potensial listrik, satuannya Joule. Q dan Q aksen sama dengan muatan listrik, satuannya Coulomb. R jarak titik ke muatan Q, satuannya meter. K konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. 2. Potensial listrik. Potensial listrik didefinisikan sebagai besarnya energi potensial yang dimiliki muatan 1 Coulomb. Potensial listrik dilambangkan dengan V, sama dengan energi potensial listrik. Potensial listrik juga merupakan besaran skalar. Persamaan potensial listrik.
VP sama dengan EP per Q atau VP sama dengan K dikali Q per R. VP adalah potensial listrik di titik P, dalam kurung Joule per Coulomb sama dengan V. EP sama dengan energi potensial listrik, satuannya Joule. Q sama dengan muatan listrik, satuannya Coulomb. R sama dengan jarak titik P dari Q, satuannya meter. K sama dengan konstanta, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. C. Kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah alat atau komponen yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik yang besar untuk sementara waktu. Sebuah kapasitor terdiri dari keping-keping logam yang disekat satu sama lain dengan isolator. Isolator penyekat disebut zat dielektrik. Berikut kegunaan kapasitor. Yang pertama, menyimpan muatan listrik. Yang kedua, memilih gelombang radio atau tuning. Yang ketiga, sebagai perata arus pada rektifier. Yang keempat, sebagai komponen rangkaian starter kendaraan bermotor. Yang kelima, memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil. Yang keenam, sebagai filter dalam catu daya atau power supply. Kapasitas atau kapasitansi yang dilambangkan dengan C didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan listrik yang dilambangkan dengan Q yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial yang dilambangkan dengan V antara kedua keping. Secara matematis, kapasitas kapasitor dapat dituliskan sebagai berikut. C sama dengan Q per V. C sama dengan kapasitas kapasitor, satuannya farad. Q sama dengan muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor, satuannya Coulomb. V, beda potensial antara keping kapasitor, satuannya volt. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.